Berada di Yogyakarta kita bisa merasakan sendiri orang-orang di Jogja itu bisa dengan sangat dekat dan cepat merasakan kekotaan dan suasana desa karena transisinya hampir sangat berdekatan. Ada kota secara administratif di tengah dikelilingi oleh 4 kabupaten yang secara administratif disebut desa, tetapi kemudian kita melihat karakter perkotaan yang mungkin masih tanda kutip juga itu bisa dialami siapapun dengan waktu yang sangat cepat. Jadi orang yang berada di kota Jogja atau di perkotaan Yogyakarta itu belum tentu orang kota itu sendiri, tapi bisa jadi orang-orang dari desa-desa sekitarnya karena mobilitas kita sangat tinggi di sini. Nah, sehingga mungkin ketika kita ingin mengajukan sebuah konsep kota atau wilayah pusaka atau apa nanti namanya, apakah mungkin nanti kita bisa membungkusnya dalam satu paket yang utuh seperti itu. Ketika tadi kita diajak Pak Laksono untuk melihat kembali bahwa Yogyakarta itu keraton, dan keraton juga punya struktur dari keraton itu sendiri, mungkin ada negara agung dan seterusnya lapis-lapis. Terus yang kedua tentang negosiasi yang kemudian memunculkan evolusi atau bahkan revolusi dari karakter kampung kemudian menjadi kota secara formal seperti sekarang, itu tetap berlangsung. Tadi Pak Laksono sudah menyampaikan salah satu contohnya adalah makanan yang sekarang sedang banyak dirasakan atau menjadi lontaran. Kalau kita lihat di sosial media atau banyak pertemuan, biasanya kemudian kita bicara lalu lintas, walaupun itu sebenarnya juga muara dari banyak hal. Nah, lalu lintas ini juga saya lihat, saya juga belum tahu ini benar atau salah, tapi kita dulu juga belum pernah mengenal trotoar sebelum Belanda datang. Kita juga mungkin tadi Pak sudah sampaikan, kita belum mengenal drainase sebelumnya. Nanti teman-teman dari teknik juga bisa menjelaskan. Tidak mengenal lampu merah, tetapi ada konsesi-konsesi atau aturan lain yang secara sosial ada peranata yang bisa mengaturnya, karena mungkin mobilitas kita juga berbeda waktu itu, jalan kaki atau paling cepat dengan andong atau kuda atau sepeda setelah itu. Tetapi sekarang ketika kita punya aturan, ada secara fisik ruang-ruang kota kemudian berubah, ada trotoar, ada lampu pengatur lalu lintas dan sebagainya. Yang terjadi justru bukan tertib, tetapi mencari celah untuk yang kita sebut melanggar saat ini. Apakah itu karena memang ada warisan karakter kecairan yang masih terbawa sampai sekarang, atau memang ada kegagalan 1-2 generasi kita belajar hal yang baru. Nah, dari sini mungkin ini satu contoh kasus saja, sehingga dari sini kita mencoba membedah konteks-konteks kasus yang lain, tidak hanya lalu lintas. Bagaimana sih sebenarnya negosiasi budaya yang sekarang kekinian ini masih berlangsung? Kalau makanan mungkin sudah berlangsung cukup lama evolusinya, tetapi kalau untuk lalu lintas atau mungkin nanti juga penggunaan ruang yang tiba-tiba sekarang berubah dari kampung tiba-tiba menjadi hotel, karena teman-teman saya di beberapa kampung, misalnya kayak Bendolayu Lor itu yang seberangnya kampung Bendolayu yang Romo Mangun bangun itu dari 7 RT yang rencananya akan digusur, 1 RT itu sudah hilang. Jadi 1 RT itu sudah digusur, terus nanti tinggal 6 tinggal menunggu waktu. Itu satu contoh kasus saja. Dan di situ kemudian waktu Syawalan kemarin sekaligus pitulasan itu rasanya udah beda. Saya juga melihat semakin sepi dan sebagainya. Belum lagi ketika kita tergolongan di sebelah baratnya Mangkubumi, beberapa RT itu sekarang mungkin tinggal beberapa kakak, sehingga beberapa tradisi kampung itu hilang. Layatan itu susah sekarang, karena siapa yang datang ketika memang tidak komunitas kampung itu atau RT, apalagi RT secara formal itu, ketika RT secara formal tinggal beberapa kakak, kampung karakternya melemah, itu semakin kehilangan. Negosiasi seperti apa yang harus kita siapkan untuk strategi menyelamatkan atau melestarikan budaya kita? Terima kasih, itu dulu.
Boleh ke sini. Dari sini. Iya. Urut anunya baiknya tidak. Terima kasih. Karena apa namanya? Indoktrinasi dalam benak saya itu dalam konteks apa ekonomi dan bisnis. Saya melihatnya dari sisi perilaku ekonomi masyarakat Jogja ini dan bagaimana kondisi yang terjadi sebagai satu proses perubahan sejak lama tentunya membuat perilaku ekonominya itu urban enggak, suburban juga tanggung. Jadi kota belum, desa lewat. Nah, implikasinya adalah pada bagaimana masyarakat merespon tentang heritage pada akhirnya. Bagaimana menjadikan yang kalau tadi kembali lagi mulai punah ini kan karena faktor ekonomi urban yang mendorong, yang memaksa untuk mereka menjadi opsi untuk kehidupannya. Masyarakat yang tanggung seperti Jogja ini menjadi sangat, saya nyebutnya dalam bahasa teoretik menjadi price sensitif terhadap harga dalam banyak hal. Jadi kalau Jogja itu mahal itu aneh dianggapnya. Sampai pada kalau uang sekolah mahal itu di Jogja dianggap aneh. Padahal makanan dianggap aneh kalau mahal di Jogja. Hotel kalau dianggap mahal di Jogja itu aneh. Tetapi sisi lain menuntut satu keteraturan, satu quality yang diharapkan seperti masyarakat urban yang memiliki ekspektasi tinggi. Jadi kalau produk di Jogja itu launching, kenapa Jogja kalau dalam bisnis itu digunakan satu tempat untuk launching produk? Alasan sederhana, Jogja itu riwil orang, minta barang bagus tapi harga murah. Itu karpe bilung kan gitu kan, barang apa dengan murah. Jadi kalau bisa sukses di Jogja itu akan relatif mudah jualan di Bontang. Bontang itu generous, mudah adaptasi. Salah satu kota yang layak untuk tempat tinggal sekarang itu adalah Balikpapan, Bontang, Balikpapan. Jogja walaupun termasuk 7 kota yang layak untuk huni kan kira-kira gitu. Balikpapan karena buying powernya tinggi, sehingga sensitivitas terhadap harga rendah, sehingga relatif adaptif terhadap kebutuhan urban society. Nah, ada berbauran antara perilaku konsumsi modern dengan urban. Yang itu sejak Pak Osong tadi katakan ini sejak warisan lama memang ada dua hal yang baur dalam konteks itu. Nah, implikasinya adalah kalau kita menjadikan ini sebagai satu heritage city, ini kan ada tadi kompromi yang dibutuhkan adalah kompromi ekonomi dan kompromi sosial, bahkan kompromi kultural. Dari Banjarmasin ke sini kan pada akhirnya butuh hidup juga dengan gaya Jogja, walaupun dengan budaya campuran kira-kira yang mempunyai perilaku ekonomi yang mix, akan sangat berbeda dengan kota lain yang relatif homogen. Kelihatan sekali tentang perilaku ekonomi masyarakat Jogja ini. Sehingga yang menarik juga adalah blokade, walaupun kotanya kecil, tapi Hendrik, saya bisa buktikan perilaku Bantul dengan Sleman itu beda banget. Bantul itu sangat untuk bahan konsumsi Hendrik contohnya adalah mereka akan sangat memilih barang misalnya itu lebih fungsional tapi harga murah. Bantul ya. Bantul. Saya orang Bantul ya. Fungsional Pak. Iya. Jadi kalau beli bakmi itu misalnya bakmi aja, nggak usah jauh-jauh. Ini instan atau apa? Beli bukan ecer Pak, beli pack, tapi kalau bisa yang paling murah. Karena itu bukan untuk konsumsi, saya bisa pakai untuk nyumbang. Jadi kalau nyumbang nggak kasih duit, kalau duit 20 ribuan kangelan, kalau 30 ribu kalau satu pack itu lebih nyumbang, lebih lowok katanya. Ini kan perilaku urban yang untuk terjadi. Tetapi Sleman beda banget. Sleman itu
karena mungkin pendatang lebih banyak, ekspektasi lebih tinggi, mobilitas lebih tinggi, Bantul mobilitas yang rendah, Sleman lebih tinggi, ekspektasi lebih tinggi, buying power-nya lebih tinggi, tetapi agak riwil di dalam apa memilih. Jadi ini menarik kaitan dengan apa location. Sangat berbeda dengan Wonosari dan Kulon Progo. Wonosari orang sering lockdown gitu, tapi Wonosari adalah perilaku masyarakat urbannya jauh lebih tinggi sebetulnya perilakunya. Sehingga apa yang terjadi di kota di Wonosari sudah ada. Bahkan Kulon Progo belum, atau Wonosari atau Bantul belum. Mungkin karena perjalanan waktu, banyak mobilitas. Kami punya komunitas Wonosari di Australia. Ini mereka ternyata punya link di banyak tempat, tidak hanya di Jakarta atau jadi bakso di tempat lain, tetapi kelihatan sekali mereka lebih generous dalam banyak hal, lebih dalam tanda petik royal dalam banyak hal dibanding dengan Bantul atau apa. Kulon Progo yang dalam konteks ini sangat tanda petik itu adalah konservatif dalam perilaku ekonominya. Sehingga wajar kalau kita dalam kasat mata kota mana yang paling hingar-bingar itu Sleman sih hingar-bingar, Bantul itu relatif stagnan, slow moving, Wonosari dan Gunung itu lebih glamorous gitu. Tapi Kulon Progo itu relatif agak terbelakang dalam konteks itu, dalam konteks perilaku ekonomi. Nah ini cerita saja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi saya kenalkan, saya ini orang lingkungan karena dididik akademis pada pengelolaan lingkungan di IPB. Tapi tugas saya sekarang Dewan Pendidikan, jadi harus berpikir pendidikan. Mempersoalkan ini memang menarik, tapi juga menantang. Tugas saya di bidang lingkungan itu antara lain saya sekarang atau masih menjadi ketua Forum Ekoefisiensi DIY, yaitu forum yang berada di lingkungan persoalan lingkungan. Nah, pengalaman saya pada saat saya sowan pada gubernur untuk mengenalkan bahwa ini ada organisasi baru di DIY, yaitu Forum Ekoefisiensi. Pak Gubernur agak nyentil saya, kalau bikin organisasi di DIY jangan pakai istilah asing, carilah istilah Jogja. Dan saya kan bingung, jawabannya ekoefisiensi itu apa? Kan nggak ada. Nah ini irit. Lalu saya karena saya dosen, jadi saya mudah memerintah mahasiswa. Saya minta grup-grup mahasiswa saya itu 5 ke Sleman, 5 ke Gunung Kidul, 5 ke Bantul, 5 ke Kulon Progo, 5 ke kota. Saya bekali karena saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan Laks. Jogja itu istimewa karena kita mempunyai sentra keraton. Bukan soal kekuasaan keraton, tapi budaya keraton. Nah, salah satu budaya yang masuk ke masyarakat DIY itu adalah ungkapan dari Sultan Agung dan Hamengkubuwono pertama, Hamemayu Hayuning Pawono. Nah itu kita jelaskan apa maksudnya. Lalu saya tanya masyarakat di 5 kabupaten dan 1 kota ini. Mereka itu sambil mesem-mesem menurut mahasiswa yang saya kirim. Mereka menjawab, bahwa itu sudah puluhan tahun atau ratusan tahun kita laksanakan. Apa itu Pak? Yang pertama kita datangi Gunung Kidul.
jawaban mereka, terjemahan dari Hamemayu Hayuning Bawono itu adalah Gemi Nastiti Ngati-ati. Mungkin Anda pernah dengar. Gemi Nastiti Ngati-ati itu berarti hemat, Nastiti itu cermat, Ngati-ati itu ya berhati-hati. 4 kabupaten dan 1 kota jawabannya sama. Jadi masyarakat Jogja itu sangat cerdas menerjemahkan apa yang difikirkan oleh raja keraton itu dengan istilah yang umum mereka lakukan di kehidupan mereka. Lalu kita laporkan pada gubernur menjawab hanya dengan mesem. Nah itulah akhirnya kamu tahu istilah Jowo dari ekoefisiensi, yaitu Gemi Nastiti Ngati-ati. Dan kalau kita rinci, Gemi Nastiti Ngati itu jauh lebih operasional, jauh lebih cermat daripada ekoefisiensi yang konon dilahirkan oleh World Business Council yang agak sedikit kecewa dengan segala peraturan dari UNEP, dari Organisasi Lingkungan Dunia, yang seolah-olah menekan dunia bisnis itu harus ini. Kita kenal di Indonesia dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Tidak ada satu perusahaan pun yang bisa bergerak tanpa seleksi dari AMDAL. Pak ini kopi itu dulu penggedenya AMDAL di PLH. Nah, rakyat merasa cocok dengan model pikiran Gemi Nastiti Ngati-ati itu, jadi agak sedikit cocok sesuai dengan ekoefisiensi. Sifatnya voluntary, relawan, sukarela. Tapi sukarela yang memberi jaminan bahwa mereka akan tetap untung ekonomi, tapi juga memberikan jaminan keuntungan bagi lingkungan. Nah, waktu perwakilan dari GTZ, organisasi lingkungan dari Jerman, yang memberi mandat kepada kami untuk bergerak di bidang ekoefisiensi, itu datang ke Jogja di BLH, kita ketemu, lalu kita diskusi, lalu saya beritahukan. Di Jogja itu kita mempunyai falsafah Gemi Nastiti Ngati-ati, lalu saya terangkan bagaimana dan sumbernya dari keraton. Mereka mengapresiasi bahwa Gemi Nastiti Ngati-ati itu lebih akurat, lebih operasional daripada ekoefisiensi yang sifatnya voluntary. Nah, ini saya pandang Gemi Nastiti Ngati-ati itu satu pusaka, satu hal yang patut kita lestarikan, kita konservasikan. Karena ini adalah satu hasil budaya masyarakat yang berasal dari rembesan budaya keraton, tetapi yang intangible. Dan sekarang nampaknya masih menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bahkan di Bantul kita diberi tambahan istilah, Mas, Gemi Nastiti Ngati-ati itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu diri. Lalu tambahan mereka ojo dumeh. Nah, sekarang ini kebudayaan urban tadi itu kan kadang-kadang dupek, mempunyai lalu belanja seenaknya, sebanyaknya di pasar maupun di mall. Nah, orang-orang Jawa, orang-orang masyarakat Jogja itu ojo dumeh. Tambah lagi di Bantul juga kita mendapatkan istilah ojo brusa-brusu. Jangan segera melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa menghitung. Lalu ada para ulama yang memberikan tahu semuanya itu dipayungi dengan ojo lali Gusti. Itu sesuatu sikap yang luar biasa. Nah, baik kita memproduksi maupun kita mengkonsumsi, itu Gemi Nastiti Ngati-ati
ojo dumeh, ojo berusak-berusuk, dan jangan lupa Tuhan. Itu kita ceritakan pada teman dari GTZ dari Jerman yang langsung datang ke Jogja untuk mengunjungi, karena forum ekoefisiensi itu hanya hidup dan berkembang terutama di Jogja. Di Balikpapan ada, tapi sepertinya tidak berkembang seperti di Jogja. Nah, karena berkat sentilan dari gubernur, kami lalu mencari budaya, mencari latar belakang kehidupan masyarakat yang bisa mendukung ekoefisiensi itu. Penelitian dari PLH mengatakan sumber kerusakan itu bukan dari pabrik kalau di Jogja. Kalau di Jogja kan nggak ada pabrik besar. Kalau di Jakarta ya sumber pencemaran lingkungan itu justru dari komunitas pemukiman penduduk. Nah, oleh karena itu gelar ekoefisiensi kita sosialisasikan pada penduduk PKK, lalu RT RW, sekolahan, lalu yang terakhir hotel-hotel, baik hotel-hotel kecil maupun besar, tapi tampaknya yang lebih tersentuh hotel-hotel kecil, karena mereka menyadari bahwa dia lebih banyak mempunyai risiko pada lingkungan daripada hotel besar. Hotel besar punya modal untuk mengelola limbah, tapi hotel kecil boleh dikatakan seperti rumah penduduk. Begitu ada limbah langsung keluar. Nah, itu kemarin kita sosialisasikan pada mereka, mereka hendaknya hati-hati. Oleh karena itu, maka mereka sekarang mencoba untuk menerapkan ekoefisiensi dengan porsi kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini saya kira sesuatu yang tumbuh di Jogja. Ya, kita bersyukur ada sentral keraton, sentral budaya yang saya kira sangat cermat di dalam melontarkan pikiran-pikiran budaya. Kita di KRP DIY, Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY, Pak Laksono itu salah satu aktivisnya, dan KRP DIY itu dibentuk oleh Dewan Pendidikan pada saat gempa di Bantul, karena ada gempa pendidikan juga. Nah, oleh karena itu kita mau melakukan suatu organisasi KRP DIY sekarang lebih independen dan melontarkan pikiran-pikiran yang lebih bebas. Di KRP DIY itu kita juga mengambil salah satu falsafah yang berasal dari keraton. Falsafah yang kita ambil berasal dari falsafah yang sebetulnya memberikan semacam inspirasi bagi para penari boksok. Tapi kita pakai itu untuk satu operasional organisasi pendidikan. Yang kita ambil adalah sawiji, greget, sengguh, meramingko. Itu kita anggap, kita waktu itu sowan pada Gusti Joyo, adik Sultan yang meninggal almarhum. Itu kita diberi sawiji, greget, sengguh, meramingko. Ternyata ini sanggup dipakai sebagai pegangan bagi organisasi-organisasi pendidikan, apalagi yang bertugas untuk merekonstruksi pendidikan di DIY. Nah, sawiji itu menyatu. Sebetulnya sasaran utamanya dulu adalah menyatu dengan Tuhan. Maka kita menyembah Tuhan sebelum menari. Greget kita membangkitkan semangat. Sengguh itu artinya kita sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita lakukan, dan orang Minggu itu tetap konsisten. Ini kita anggap tepat sekali untuk organisasi pendidikan kita, Komite Rekonstruksi Pendidikan. Nah, dengan demikian maka kita mencoba menangkap berbagai konsep keraton itu sebagai bagian dari
semacam ruh yang memberikan pedoman kegiatan bagi kita. Nah, itulah yang mungkin saya kira ini menjadi satu pikiran seperti kalau yang diajukan Bu Sita itu satu bentuk pusaka yang sifatnya intangible, yaitu budaya, perilaku, dan yang bisa dipakai untuk memberikan sinar apa yang kita perlu lakukan. Nah, ini harus dikonservasi, artinya harus tetap dilakukan. Nah, saya melihat ini perkawinan kita dengan pendidikan, Pak, itu hanya bisa dilestarikan melalui satu proses pendidikan. Kalau tidak dilakukan dalam proses pendidikan, apapun yang baik pada zaman yang lampau, sekarang, dan nanti, dulu, sekarang, nanti, itu kontinumnya ada pada pendidikan. Nah, oleh karena itu saya dengan beberapa teman untuk melihat bahwa cara kita melakukan konservasi terhadap hal-hal yang sifatnya pusaka itu dengan mengambil satu konsep konnya Ki Hajar, yaitu konsentrisitas, kontinu, konvergensi, konsentrisitas. Konsentrisitas itu Ki Hajar mengatakan di tengah dari alur kegiatan itu ada sesuatu yang kita jaga, yang bisa menjadi pedoman. Kemudian di lingkungan apapun yang berubah, termasuk globalisasi yang terjadi sekarang ini dan yang melanda Jogja sebagai kota wisata, kota pendidikan dan sebagainya, maka harus ada yang kita jaga sebagai konsentrisi, sebagai sentrum. Dan itulah yang kita anggap sebagai jaminan agar supaya oleh karena pengaruh-pengaruh dialektika dari globalisasi dan sebagainya, itu kita tidak bergoncang terlampau besar. Nah, inilah yang tadi dirupakan konsep Sawiji, Greget, Sengluh, Orang Mingkuh. Orang Mingkuhnya itu karena ini. Nah, pada satu saat mungkin karena berbagai konvergensi dari situasi yang berada, mungkin satu ketika kita akan mencoba menilai apakah sentrum ini perlu kita rubah. Kalau saya masih tetap berpendirian karena pengalaman sampai setua saya ini. Konsepnya Ki Hajar itu masih bisa kita lakukan, kita berlakukan untuk seterusnya. Kita tidak perlu mengubah dan sulit-sulit mengubah sentrum ini, tapi kita mencoba untuk melihat konvergensinya dari faktor-faktor lingkungan menjadi apa yang sesungguhnya nanti akan kita lakukan. Jadi ini konsentrisitas itu berjalan dinamis terus. Nah, selama berjalan ini dari sekitarnya itu terjadi perubahan-perubahan yang datang, tapi sentrum ini akan tetap terus. Nah, yang dijaga agar supaya kita tidak terlampau goncang terhadap sentrum yang merupakan inti dari kebudayaan kehidupan kita semuanya. Saya kira itu sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu atau sini? Kenalkan juga. Ya, kenalkan. Ya, Pak. Terima kasih. Nama saya Miluhur Suwoso, Pak. Saya Universitas Gajah Mada. Kebetulan saya bantu di BPPI dan Pelestarian Budaya Indonesia. Saya juga kebetulan warga UGM. Saya mengajar di MTPB di lingkungan juga. Nah, bidang saya adalah ekonomi kebudayaan, atau sering juga disebut dengan cultural economics. Saya mengamati begini dari beberapa yang disampaikan Prof. Pur tadi dan Mas Agel tadi, ada beberapa pengamatan selama ini, terutama di kota Yogyakarta. Ada dua hal yang perlu kita cermati.
semua teori atau semua hal yang berkaitan dengan heritage di Yogyakarta ini sebenarnya tanpa ada campur tangan dari luar itu sebenarnya ada konservasi. Masyarakat juga melakukan konservasi. Hanya yang rusak itu awalnya adalah pemerintah. Sumber segala kerusakan di Yogyakarta itu adalah pada otoritas. Satu adalah limbah budaya dan yang kedua adalah polusi visual. Bapak dan Ibu yang paling mudah untuk dilihat adalah kalau kita berjalan dari arah Tugu ke timur, dari Tugu ke timur, arah kanan jalan, itu ada bangunan China style gitu yang dipenuhi oleh berbagai macam baliho. Itu sebenarnya kan sudah merusak image sebagai heritage city kalau kita mau berangkat ke sana. Kemudian tadi Prof. sudah mengatakan bahwa limbah rumah tangga itu adalah yang dominan di Jogja. Sumbernya apa tuh? Budaya kan? Karena apa? Selama ini kalau AMDAL mungkin di tempatnya Pak Bobi itu selalu yang ditekankan adalah pada komponen A dan B, ebiotik, antibiotik. Tidak pernah yang namanya cultural. Kalau cultural, kalau AMDAL cuma disampirkan, semua boleh Bapak lihat. Yang namanya AMDAL itu hanya skantol. Tentrem, belum selesai AMDALnya. Yang AMDAL UGM kecil ternyata, yang di AMDAL itu yang lama. Tapi bangunannya udah gede dulu, ini AMDALnya baru masuk. Belum selesai sampai sekarang, mungkin nggak ada. Amplas, ada itu AMDALnya. AMDALnya baru jadi setelah kegiatannya semua. 101 tuh, saya nggak ngerti bacanya apa tuh, hotel yang gede, yang beli punyanya toko fan yang di selatan Tugu. AMDALnya beres, nggak ngerti juga kita. Kemudian ada hotel yang bangun di sudut, kalau kita dari BPA UGM, apa ya Pak Bobi?